Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar podcast Buya Hasan yang dirahmati Allah SWT. Insyaallah kita akan melanjutkan lagi udah buku karya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu Sirrahul Nur pada subuh hari ini. Dan sebelum kita memulai buku ini, kita hadiahkan suratul Fatihah pada Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW, dan mobil khusus untuk Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu Sirrahul Nur. Ila hadratin Nabi Mustafa Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dia mengatakan ma'rifat itu ada dua macam, yaitu ma'rifat mengenal sifat Allah dan ma'rifat mengenal zatnya Allah. Ma'rifat mengenal sifat-sifat Allah menjadi tugas setiap jasad di dunia dan akhirat. Sedangkan ma'rifat mengenal zat Allah adalah bagi ruhul qudsi di alam akhirat, ruh yang suci di alam akhirat. Sebagaimana firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ayyadnahu biruhil qudus, dan kami memperkuatnya dengan ruhul qudus. Kedua ma'rifat ini, pengenalan ini tidak akan dapat didapat kecuali dengan memadukan ilmu zahir dan batin. Ya. Jadi tidak akan bisa kita dapatkan ma'rifat yang dua macam ini, yaitu mengenal sifat dan zatnya Allah, melainkan dengan kita memadukan ilmu zahir dan batin. Rasulullah SAW bersabda, ala ilmu bil lisan wa dhalika hujjatullahi ala bani adam, wa ilmu bil janan wadzalikal ilmu nafi'. Ilmu itu ada dua bagian. Pertama, ilmu dengan lisan, dan itu adalah hujjah Allah kepada anak keturunan Adam. Yang kedua, ilmu dengan hati, maka itulah ilmu yang bermanfaat. Hadis riwayat Ad-Dari. Pada awalnya manusia membutuhkan ilmu syariat agar ruh bisa mendapatkan derajat tinggi di depan Allah maupun di depan manusia melalui usaha fisik, ilmu syariat. Pada tahap selanjutnya, manusia membutuhkan ilmu batin agar ruhnya sampai kepada alam ma'rifat melalui ilmu ma'rifat. Dan itu tidak dapat diperoleh kecuali dengan meninggalkan segala sesuatu yang bertentangan dengan syariat dan tarekat. Selain itu, manusia juga harus menjalani latihan diri yang keras, yang menyebabkan kesusahan jasmani dan rohani, agar dapat menundukkan hawa nafsunya secara total. Nah, ini kata-kata beliau ini, inilah pentingnya namanya riadoh, latihan. Maka beliau mengatakan manusia itu harus menjalani latihan diri, ya, latihan diri yang keras. Ya. Kenapa keras di sini? Supaya hawa nafsunya menjadi tunduk, ya. Dan ketika berlatih ini, itu menimbulkan rasa susah, baik jasmani, rohani, karena udah terbiasa bertahun-tahun dia merasakan lezatnya hawa nafsu, sehingga kita diajak untuk berlatih jasmani dan rohani.
timbullah kesulitan, ya, timbullah kepayahan, ya. Maka disinilah pentingnya berlatih diri, ya. Dan ini harus dilakukan semata-mata untuk mendapatkan ridhonya Allah, tanpa sikap ria atau sum'ah. Ria ini ingin dilihat, ya, orang beramal ingin dilihat. Dia semangat kalau dilihat, nggak semangat kalau nggak dilihat, itu ria, ya. Tapi kalau orang beribadah semata-mata karena Allah, dilihat tidak dilihat manusia, jadi bagi dia biasa aja. Kemudian sum'ah ini ingin amal itu didengar orang, ya, diceritakan orang. Dia senang kalau misalnya amal itu kedengaran sama orang. Misalnya orang tuh ngomong, oh bapak itu tuh kalau ngaji itu banyak ngajinya setiap hari. Oh kalau dia itu sholatnya tuh banyak itu. Oh, itu dia kalau kedengaran sama orang ngomong tentang dia itu amal tuh dia senang. Nah itu, ya itu semua. Nah di sini berarti dia amalnya bukan mengharapkan ridho Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 110, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa mengharapkan berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan amal soleh, ya. Beramal, ya, beramal yang soleh, amal yang baik. Dan janganlah dia menyekutukan Tuhannya dengan seorang pun dalam beribadah. Jadi jangan kita membuat tandingan-tandingan selain Allah ketika kita beribadah. Termasuk yang paling berat itu diri kita sendiri. Ya, ketika kita beribadah, ya, inginnya dilihat orang, inginnya dipuji orang, inginnya disanjung orang. Nah, itulah latihan seperti itu untuk menundukkan hawa nafsu kita itu yang ingin senang dilihat orang, senang dipuji orang, senang disanjung orang. Inilah latihan riadohnya untuk sampai kepada ma'rifat yang zohir dan batin, ya, ma'rifat yang terkait dengan asma dan sifatnya, sifat dan zatnya Allah. Kemudian beliau melanjutkan, alam ma'rifat adalah alam lahud, yaitu alam ketuhanan, yakni tempat asal di mana ruh suci, ruhul kudus, diciptakan dalam bentuk yang sempurna. Adapun yang dimaksud dengan ruhul kudus adalah insan yang hakiki, ya. Ruh yang suci itu adalah insan yang hakiki, yang diletakkan di relung hati yang paling dalam. Nah ini suatu rahasia besar, ya. Ruh yang suci diciptakan dalam bentuk yang sempurna, ya. Adapun yang dimaksud dengan ruhul kudus adalah insan yang hakiki. Kalau kita mengatakan insan kamil, mukamil, yang diletakkan di relung hati yang paling dalam, ya. Jadi bukan di hati, tapi di dalam batin. Karena kalau udah paling dalam itu melebihi hati, itulah namanya batin. Hakikat manusia ini akan mewujud dalam bentuk taubat, tauhid, dan terus mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi dia akan mewujud, ya, manusia yang ruhul kudus ini, yang insan hakiki ini, yang asalnya dari ruhul kudus di alam lahud ini, dia akan memiliki ciri-ciri banyak bertaubat, ya, dan banyak bertalqin,
Ya, jadi bertalqin mengatakan la ilaha illallah itu bukan hanya ketika akhir hayat, ketika sakaratul maut, ya, tapi dia membaca terus la ilaha illallah. Awalnya dia membaca kalimat tauhid itu dengan lisannya. Ini latihan awal, kita baca itu dengan lisan, ya. Kemudian latihan berikutnya, setelah hati kita hidup, maka dia melafazkan dengan lisan dalam hati. Jadi di hati kita ini ada lisan yang tidak kelihatan, dia juga berzikir. Ya, setelah apa? Setelah kita melatih dengan lisan kita yang di atas ini. Ya, sehingga terkoneksi ke dalam lisan secara johir dan lisan secara batin. Berzikir. Para ahli tasawuf menyebut ruhul qudsi ini dengan sebutan tiflul ma'ani, yaitu bayi secara maknawi. Kenapa dikatakan bayi secara maknawi? Karena makna-maknanya yang suci seperti bayi. Nah, itu. Jadi kalau kita selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bertaubat kepada Allah, selalu membaca talqin terus, ya, saban hari istighfar terus seperti Rasulullah SAW, dia beristighfar 70 kali dalam sehari, maka kita itu laksana tiflul ma'ani, ya, seperti bayi yang secara maknawi, ya, yang tidak punya kesalahan dan dosa. Disinilah mengalir rezeki yang begitu banyak, ya, karena makhluk Allah yang tidak punya dosa lagi itu laksana ada di surga, apapun tersedia, ya, apapun tersedia rezeki tanpa dia bekerja, tanpa diminta, karena dia sudah melazimkan dirinya dengan taubat. Ya. Penamaan itu juga disebabkan beberapa alasan. Ya. Di sini ada 7 alasan. Kita akan bahas satu persatu. Pertama, ruhul qudsi atau tiflul ma'ani lahir dari hati. Seperti anak kecil yang lahir dari rahim seorang ibu. Kemudian hati merawatnya sebagaimana seorang ibu merawat bayinya. Kalau sedikit demi sedikit bayi itu tumbuh besar dan dewasa. Yang kedua, mengajarkan ilmu kepada anak kecil adalah suatu yang umum terjadi di mana-mana. Maka mengajarkan ilmu ma'rifat kepada tiflul ma'ani adalah suatu hal yang lazim. Yang ketiga, seperti halnya seorang bayi bebas dosa, tiflul ma'ani juga suci dari syirik, kelalaian dan kotoran yang tampak secara kasat mata. Yang keempat, seperti halnya jiwa anak kecil yang jernih, berkilau, maka dalam mimpi tiflul ma'ani akan muncul dalam bentuk seorang yang elok rupa, yang tampan laksana malaikat. Nah, jadi dia ketika jiwanya bersih, suci, maka mimpinya itu akan bersih, jernih. Ya. Nah, dari mimpi inilah Allah memberikan kabar, berita. Ya. Yang kelima, Allah mensifati anak-anak muda di surga dengan sifat kekanak-kanakan. Sebagian tertuang dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Al-Waqiah ayat 17. Jadi anak-anak muda yang tidak pernah tua, selalu muda. Ya. Demikianlah jika seseorang itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, wajahnya itu diberikan apa? Diberikan aura, ya. Seperti muda aja. Ya. Bukan panjang umur tapi awet umur, ya. Awet umur. Umurnya awet, ya. Kalau kita bertemu dengan para ulama, ya, padahal dia udah sangat sepuh, ya. Sangat sepuh, tapi wajahnya itu seperti masih muda saja. Demikian pula dengan firman yang lain,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yatufu 'alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'um maknun. Dan di sekitar mereka ada anak-anak muda yang berkeliling melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan. Ya, putih, bersih, berkeliling. Ya. Surah Tur ayat 24. Ya. Nah, ketika batin kita bersih, suci, maka para malaikat pun ya, akan mendekati kita. Ya. Ya, seperti cermin yang udah mengkilap bersih, ya, didekati selalu oleh malaikat. Yang keenam, penyebutan tiflul ma'ani itu Ruhul Kudus tidak lain karena faktor kelembutan dan kesucian. Yang ketujuh, penyebutan tiflul ma'ani yang dihubungkan dengan fisik dan rupa manusia yaitu anak-anak hanya bersifat majasi, yaitu kiasan. Ini istilah saja. Tujuannya apa? Semata-mata untuk menjelaskan keindahannya, bukan untuk meremehkan atau menganggap kecil. Jadi bukan para ulama itu mengistilahkan dengan tiflul ma'ani itu bukan untuk menganggap remeh, bukan. Tapi itu menunjukkan keindahannya. Selain itu, berdasarkan pengamatan terhadap proses awalnya, tiflul ma'ani adalah insan hakiki. Karena dialah yang merasakan ketentraman bersama Allah Ta'ala. Sedangkan tubuh dan jasmani, ruh jasmani, tidaklah dapat berhubungan langsung dengan Allah karena bukan mahram baginya. Ini sebagaimana yang disampaikan Rasulullah, lima Allahi waqati la yasa'u fihi malakun muqarrab wala nabiun mursal. Aku memiliki waktu khusus bersama Allah yang tidak dimiliki oleh malaikat terdekat dan juga oleh para nabi yang diutus. Maksud dari nabi mursal, nabi yang diutus adalah raga Nabi SAW sendiri. Sedangkan malakun mukarrab, yaitu malaikat yang terdekat dengan Allah, adalah ruhaniyah nabi yang tercipta dari cahaya alam jabar sebagaimana pula malaikat. Namun demikian malaikat tidak masuk ke dalam alam lahut, yaitu alam kebutuhan. Ya. Jadi Allah memiliki Rasulullah itu memiliki waktu khusus bersama Allah. Ya. Kapan waktunya? Itu hanya Rasulullah yang tahu. Ya. Yang tidak dimiliki oleh malaikat yang terdekat dan tidak dengan nabi yang diutus. Rasulullah SAW, sungguhnya Allah memiliki surga yang tidak terdapat dalamnya bidadari dan istana, tidak pula pakaian madu dan susu, yang ada hanyalah melihat wajah Allah Subhanahu. Jadi Allah itu punya surga. Ya, di surga ini kan bertiga tingkat. Ya. Nah, surga yang paling luar biasa, yang paling indah, ya, itu di dalamnya tidak ada bidadari, tidak ada istana, tidak ada pakaian yang indah-indah, madu, susu. Yang ada apa? Itu hanya melihat wajahnya Allah Subhanahu. Maka di surah Al-Qiyamah dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wujuhu yawma idzin nadirah ila rabbiha nazirah. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri, happy, senang, bahagia. Ya Allah, kenapa? Kepada Tuhannya lah mereka melihat. Jadi kita dalam hidup jangan melihat diri kita, jangan melihat kemegahan dunia ini, fasilitas yang Allah berikan, jangan. Yang dilihat fokus itu adalah Allah. Ketika kita melihat wajah Allah dalam hidup kita, amal kita hari ini,
maka batin kita berseri-seri bahagia, senang. Inilah kunci bahagia yang terlupakan. Ketika orang beramal, bukan mencari wajahnya Allah, bukan ingin menemukan wajahnya Allah, tapi ingin hal-hal lain selain itu, ingin dipuji, ingin dilihat, ingin disanjung. Ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, Satarana rabbakum kama tarawnal qamar lailatal badr. Kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan pada malam purnama. Kalau kita ingin melihat bulan purnama, lihatlah seperti itu nanti kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, bila malaikat dan makhluk bersifat badaniyah nekat menyusup masuk ke alam ini, niscaya keduanya akan terbakar. Ini seperti yang difirmankan Allah dalam sebuah hadits qudsi, "Lau kasyafat subhatu wajhi jalalillah taraka kullu ma madda basar." Jika tersingkap kesucian wajah Tuhan Zatku yang Maha Agung, niscaya akan terbakar segala terjangkau oleh pandanganku. Ya. Jadi kalau ingin melihat secara badaniah, ya seperti Nabi Allah Musa alaihissalam ingin melihat Allah, ya, maka sebelum melihat udah habis, terbakar. Gunung itu terbakar, habis. Ya. Musa pun pingsan, ya, Nabi Allah Musa. Nah, dalam pingsan itulah dia melihat Allah. Ya. Ya, kalau hanya melihat secara badaniah, tidak akan kuat. Gitu. Ya. Dan juga sebagaimana perkataan Jibril, jika aku mendekati alam ini secuil saja, niscaya aku akan terbakar. Ya. Nah, kitab ini Sirrul Asrar wa Mazharul Anwar terdiri dari 24 bab pasal sesuai dengan jumlah huruf pada kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan juga sesuai jumlah jam dalam 8 dalam sehari semalam, yaitu 24 jam. Nah, sudah selesai bedah buku kitab Sirrul Asrar ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.